Tanggapi pernyataan Soemarji, pelatih PSM Makassar malah bilang begini. Bernardo Tavares pun tak terima jika disebut pihaknya tidak mendukung timnas Indonesia U23. Sebab ia merasa PSM sudah beberapa kali mengirimkan pemainnya untuk tampil membela timnas Indonesia baik di berbagai kelompok umur dan senior. Sikap PSM yang belum melepas pemain membuat Soemarji meradang. Bahkan dia menuding pelatih asing tak mendukung program timnas Indonesia. Menanggapi hal itu, Bernardo Tavares selaku pelatih PSM menentang balik pernyataan Soemarji. Saya bukan pelatih timnas Indonesia, saya tidak mengerti soal pemusatan latihan. Saya hormati semuanya yang bekerja di sini, kata Bernardo. Jika kamu perhatikan saat ini, sejak kita bekerja di PSM Makassar, sudah banyak pemain yang kita kirim baik ke timnas U20, U17, U23, hingga timnas Indonesia senior selanjutnya. Jadi kita ingin membantu timnas Indonesia. Kita respek setinggi-tingginya untuk timnas Indonesia, dan saya pikir ini sesuatu yang bagus jika para pemain dipanggil ke timnas Indonesia U23, tambah Tavares. Dua pemain PSIS batal gabung timnas U23, Shin Tae-yong kedatangan kiper jangkung. Per Sabtu kemarin, perubahan kembali terjadi dalam daftar 23 pemain di timnas U23 Indonesia. Dua pemain PSIS Semarang, Muhammad Adi Satrio dan Alveandra Dewangga dipastikan tak bisa membela timnas U23 karena alasan berbeda. Adi Satrio dikonfirmasi CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi sakit dan tidak bisa berangkat ke Jakarta. Adi Satrio masih di Semarang dan sebelum berangkat drop lagi dan dibawa ke rumah sakit, ia dinyatakan tipus, sehingga dia diharuskan istirahat lagi selama 4 hari, ujar Yoyok Sukawi. Namun Shin Tae-yong sendiri sudah memiliki ganti Adi Satrio, yakni kiper FC Bekasi City, Dori Agus. Sementara itu, Alveandra Dewangga yang sudah tiba di TC Timnas U23 harus batal membela Garuda Muda karena cedera hamstring. Yoyok Sukawi mengonfirmasi bila Dewangga sudah diperiksa dokter Timnas dan benar-benar cedera. Posisi Alveandra Dewangga kemungkinan digantikan oleh bek Persis Solo, Kanu Helmiawan seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Bima Sakti cari 2 wonderkid untuk lengkapi kerangka timnas U17 di Piala Dunia. Hal itu disampaikan Bima Sakti seusai memimpin latihan timnas Indonesia U17 di Stadion Manahan Jumat kemarin. Menurut Bima Sakti, kerangka tim Garuda Asia sejatinya sudah terbentuk. Dari 34 pemain yang ada nantinya akan dikerucutkan menjadi 26 saja. Selain terus memantau kemampuan para pemain yang kini mengikuti TC, Bima Sakti juga masih punya kesempatan menambah pemain dari hasil seleksi 12 kota, yang rencananya bakal dipantau kemampuannya pada 15-17 Agustus mendatang. Bima pun berharap mendapatkan setidaknya 2 tambahan pemain dengan kemampuan luar biasa, demi menambah kekuatan timnas Indonesia U17. Pasti ada tambahan 1-2 pemain wonderkid yang luar biasa. Kami memang butuh pemain yang siap untuk turnamen besar Piala Dunia, dengan rentang waktu yang tinggal 3 bulan lagi. Rencananya, tanggal 15 Agustus akan mengumpulkan beberapa pemain yang sudah terseleksi di 12 kota, ungkap Coach Bima. Alasan timnas Indonesia U23 bakal juara Piala AFF tahun ini. Sebelum memulai perjalanannya di Piala AFF U23, skuad timnas Indonesia diprediksi bakal menjadi juara di ajang tersebut. Ada sejumlah alasan yang membuat skuad Garuda Muda difavoritkan juara. Lantas, apa sajakah alasan yang dimaksud? Pertama adalah baru saja juara SEA Games 2023. Prestasi itu cukup membuktikan bahwa timnas Indonesia U23 saat ini sebagai tim kuat Asia Tenggara. Alasan kedua, cukup banyak pemain berpengalaman di ajang besar di skuad. Shin Tae-yong juga tak luput membawa banyak pemain yang berpengalaman, termasuk yang sudah menyabet emas SEA Games 2023. Ketiga pernah juara AFF U23. Sejarah mencatat timnas Indonesia memiliki rekam jejak positif di Piala AFF U23, di mana timnas U23 pernah menyabet trofi Piala AFF tahun 2019 di bawah asuhan Indra Syafri. Terakhir adalah Sananta lagi gacor-gacornya. Ramadan Sananta sukses unjuk gigi di Liga 1 musim ini. Bomber 20 tahun itu sudah membukukan 4 gol dari 7 laga bersama Persis Solo. Jordi Amat tinggalkan JDT dan gabung klub Liga Turki Trabzonspor. Rumor itu datang dari media Malaysia Majority. Mereka mengutip dari akun Facebook Stadion Indonesia yang menyebut Jordi Amat tertarik dengan penawaran gaji Trabzonspor, yaitu sekitar 9,5 miliar per bulannya.
Tawaran kontrak yang dari Trabzonspor disebut berdurasi 1 tahun untuk Jordi Amat. Jordi Amat tertarik dengan tawaran kontrak 1 tahun dari Trabzonspor dengan gaji 9,5 miliar per bulan, tulis media Turki yang dikutip oleh akun Stadion Indonesia. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Jordi Amat maupun JDT mengenai rumor tersebut. Tapi memang kembali ke Eropa bakal menjadi tantangan menarik untuk Jordi Amat. Sebelum gabung JDT, Jordi Amat diketahui membela sejumlah klub Eropa. Mulai dari Espanyol, Rayo Vallecano, Swansea City, Real Betis, hingga KAS Eupen. Bek berusia 31 tahun itu sebenarnya sudah menjadi sosok kunci dalam permainan JDT. Jordi Amat telah menjadi salah satu pilar penting di lini pertahanan Johor Darul Ta'zim.